dengan logika yang mampet, mereka tidak bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus atau yang mereka sebut sebagai Isa itu adalah Tuhan. Karena dia seorang nabi. Bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Logika yang tidak berfungsi, ya. Logika yang rusak sama sekali. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma seluruh ijtima, pertemuan seluruh pendeta-pendeta. Yang dia poles-poles di mulutnya pakai bahasa Arab lah, bahwa diserupakan. Ya, inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan, bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil. Untuk merubah isi Alkitab, kebenaran Alkitab, itu kehadiran Muhammad dan Al-Quran. Begitu, Tat. Ampun-ampun deh. Gitu, Tat. Ya. Tuhan itu hanya satu, Somat. Mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan kembali mengkritisi si Ucup Manuk Bulu ya, yang mana dia mencoba mengkritisi Ustadz Abdul Somad, yaitu perihal Yesus atau Isa di dalam Al-Quran ya, yang jelas sudah diberitakan di dalam Al-Quran bahwa Isa tersebut bukanlah Tuhan dan juga tidak dibunuh seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bagaimana ocehan si Ucup ini ya dalam menanggapi ceramah Ustadz Abdul Somad. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung semua channel-channel Islam untuk terus mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Malam hari ini kita akan bahas Somad, ya, Abdul Somad, atau yang disebut dengan UAS, bukan ujian akhir semester ya, UAS, Ustadz Abdul Somad. Oke, kita akan lihat dulu video daripada si Somad. Kemudian hadis berikutnya disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat. Hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam.
hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Nah, Mungkin keadilan susah didapat. Di sini mereka menyatakan bahwa Isa atau Tuhan Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil. Tetapi yang sayang sekali mereka atau si Somat ini dengan logika yang mampet, mereka tidak bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus atau yang mereka sebut sebagai Isa itu adalah Tuhan. Karena Tuhan dari awalnya tidak pernah menciptakan kematian. Yang menciptakan kematian itu setan, iblis, yang menginginkan supaya manusia semua mati. Kan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa dan mereka menyalibnya. Kita lihat di sini mereka mengatakan yang pertama Tuhan Yesus diserupakan. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang memang benar-benar logika. Logika yang tidak berfungsi, ya. Logika yang rusak sama sekali. Bagaimana mungkin Allah yang kudus, Allah yang benar, Tuhan yang sempurna, kok bekerja main kong kali kong? Menyerupakan yang asli, menggantikan yang dengan yang palsu. Apakah itu Tuhan yang kalian banggakan? Itu bukan Tuhan, itu setan itu. Ya. Tuhan di dalam kekristenan adalah Tuhan yang terang dan benar. Dia tidak pernah menyerupakan. Yang suka menyerupakan itu setan. Berubah-berubah wujud ya. Ya. Itu setan. Nah, ini yang kalian harus sadar bahwa apa yang kalian sampaikan ini sangat murahan dan sebetulnya sangat merendahkan apa doktrin yang kalian tawarkan. Jadi kalau kalian melakukan korban-korban sembelih hewan itu ingat, itu dasarnya itu Ibrahim, kata kalian sih menyembelih Ismail. Oke lah, kita terima saja, kita sependapat aja gitu. Walaupun itu semuanya keterangan yang tidak benar, karena bukan Ismail yang disembelih, dia mau disembelih. Nah, apa dasarnya? Itulah Tuhan yang benar. Dia akan menyembelih anaknya sendiri di atas kayu salib. Pengorbanannya yang begitu luar biasa, itulah yang kalian sebut hari raya korban. Begitu, Somat. Ya, sudah paham kau? Ya. Kalau belum paham, belajarlah sama kami, biar kami kasih tahu supaya Anda jadi pintar. Gitu, ya. Oh, rupanya si Ucup ini belum paham-paham ya, belum ngerti-ngerti. Jadi kalau belum paham, belum ngerti, sini biar ku ajari ya Ucup. Yang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi secara keseluruhan itu adalah suatu kebenaran karena dasarnya jelas dari Al-Quran ya, yang merupakan kitab suci umat Islam dan itu asli firman dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang manusia pun yang mampu untuk membantahnya, karena cuma anda saja ya yang mencoba membantah dengan hawa nafsu Anda. Nah, yang pertama poinnya tadi si Ucup mengatakan bahwa yang menciptakan kematian itu adalah iblis. Nah, di sini kita baru tahu ya, rupanya kalau menurut keyakinan Kristen, pencipta di alam semesta ini banyak ya, termasuk iblis juga pencipta kematian. Nah, di sini saja sudah tertolak ya, untuk bisa diterima akal pikiran yang sehat.
Kemudian juga dia mengatakan Yesus itu Tuhan yang benar. Benar menurut siapa? Menurut Anda, Ucup. Kalau berdasarkan logika itu akan terbantahkan ya, karena kita ketahui bahwa Yesus ini hadir ke dunia baru 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau diajukan pertanyaan sebelum 2000 tahun ke belakang, karena alam semesta ini terbentuk sudah lebih kurang 14 miliar tahun ya, siapa yang mengendalikan alam semesta ini? Nah, kemudian pertanyaannya lagi, setelah Yesus tidak ada, apakah masih ada Tuhan? Masih banyak pertanyaan ya yang akan membingungkan dia sendiri kalau dia ajukan, kalau mengklaim Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian si Ucup ini mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ishak bukan Ismail. Nah, memang kalau kita lihat di dalam masing-masing kitab ya, di Al-Quran jelas itu yang dikorbankan adalah Nabi Ismail, sementara di Bible adalah Ishak ya. Cuma permasalahannya yang di dalam Bible ini di Kejadian 16 ayat 16 ya, serta Kejadian 21 ayat 5 itu perlu dipertanyakan kembali ya, karena di situ ada letak selisih umur antara Nabi Ismail dengan Ishak ya, karena yang pertama lahir itu seharusnya berdasarkan fakta adalah Nabi Ismail ya, dan 14 tahun kemudian barulah Ishak lahir. Nah, di sini saja sudah ada kejanggalan. Kemudian juga bisa kita lihat ada kecurangan di dalam penulisan di dalam Bible tersebut, yaitu untuk mengurutkan mana anak yang pertama dan anak kedua ya. Di 1 Tawarik 1 ayat 28 bunyinya anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kemudian juga di Kejadian 25 ayat 9 dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Nah, di situ nampak sekali bahwa seakan-akan anak pertama atau anak tunggal tersebut adalah Ishak ya, padahal berdasarkan fakta terlebih dahulu lahir 14 tahun Nabi Ismail bukan Ishak. Jadi yang dimaksudkan yang dikorbankan itu sebenarnya betul apa yang disampaikan yang ada di dalam Al-Quran ya, karena Nabi Ismail lah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, bukan Ishak. Nah, di sini saja si Ucup ini sudah tidak paham kitabnya sendiri ya, atau pura-pura tidak tahu. Saya pun tidak tahu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Istanbul, kota Islam, negeri Islam. Yang sudah terbantahkan ya teman-teman ya, bahwa entah apalah yang dia poles-poles di mulutnya pakai bahasa Arab lah, bahwa diserupakan, tidak disalib. Inilah pernyataan-pernyataan orang yang mencari pembenaran, mengemis-ngemis daripada Alkitab itu sendiri, dan terus menyerang. Ada banyak hal sekali yang sangat-sangat tidak pantas. Mereka terus menyerang Alkitab. Mereka terus menyerang kebenaran. Alkitab sudah menyatakan, Tuhan sudah menyatakan, Tuhan loh yang menyatakan. Yang kalian yakini itu bahwa ada Ibrahim dan Ismail. Yang adegan mau potong-potongan di situ, si Ibrahim mau potong si Ismail. Itu makanya tidak jelas sama sekali ini mereka, ustadz-ustadz ini ya, termasuk si Somad ini katanya orang pintar dia, nggak tahu belajar dari mana.
Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa melakukan, menyerupakan, menggantikan yang asli? Memalsukan data itu, Soma. Ya. Di dunia saja kalau orang yang memalsukan data itu masuk penjara, dihukum. Masa Allah yang kudus kok bisa tiba-tiba menjadi pelaku aktor penipuan kepada manusia? Saya rasa si Ucup ini tadi sebelum tampil ini lupa berkaca ya, dan atau bercermin, sekaligus juga lupa mengukur panjang bayang-bayang dirinya, sehingga apa yang diucapkannya dalam mengkritik Ustadz Abdul Somad, bisa kita lihat tadi ya, perbedaan antara penjelasan dari Ustadz Abdul Somad dengan si Ucup ini, mana yang lebih realistis ya, mana yang logis, yang bisa diterima akal pikiran kita yang sehat. Nah, kalau si Ucup kita perhatikan tidak mempunyai rujukan sama sekali ya, tidak mempunyai data dan dalil dalam memberikan bantahan, hanya berdasarkan nafsu dan asumsi belaka. Kemudian dia mengkritisi Abdul Somad masalah pendidikan. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan si Ucup ini memang sangat rendah antenanya ya, sehingga tidak bisa menjangkau informasi yang lebih luas. Perlu Ucup ketahui itu Abdul Somad, kalau dari segi keilmuan akademisnya, beliau adalah seorang profesor ya, seorang doktor. Dan Anda saya rasa tidak mempunyai gelar tersebut ya, mungkin hanya mempunyai proposal saja yang bisa dibawa untuk hari Minggu ke gereja ya. Jadi itu makanya omongan Anda tidak ada yang berkualitas, semuanya cacat logika ya. Oke, kita lanjut. Robah menjadi Istanbul, maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan, bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifuna al-kalima bukan di Nisea yang mereka bersepakat untuk merubah Alkitab, bukan Nisea, Somat. Yang bersepakat merubah Alkitab itu Muhammad dan Al-Qur'an. Gitu loh. Karena selama konsili Nisea tidak ada orang yang ribut-ribut, tidak ada orang yang menyerang Alkitab. Ya, yang bersepakat untuk merubah isi Alkitab, kebenaran Alkitab itu kehadiran Muhammad dan Al-Qur'an. Begitu, Tat. Itu loh. Makanya berita-berita yang termuat di dalam Al-Qur'an semua berbeda. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, muncul Al-Qur'an yang 600 tahun kemudian katanya lahir di pohon korma. Ampun deh. Gitu. Gitu, Tat. Ya. Kalau Alkitab ini jelas sekali. Walaupun anak pendidikan rendah, anak SD pun bisa nangkap. Kenapa dia harus lahir di kandang domba? Karena memang dia akan disembelih di kayu salib. Dan memang dia disebut sebagai anak domba. Kalau pohon kurma memangnya apa? Apa hubungannya dengan kurma? Kok aneh? Kok bisa di Al-Quran kok bilang lahirnya di pohon kurma? Ini Tuhan yang bagaimana kok bisa berbeda? Tuhan itu hanya satu, Somat. Tidak ada dua Tuhan. Gitu loh. Nah, ini sebetulnya simpel sekali untuk melihat Tuhan yang benar itu siapa. Kenapa kok bisa Al-Quran kok bisa berbeda? Tapi kalian dengan begitu sok, begitu bangga, begitu angkuh, menista lagi, menyerang. Tuhan yang benar, Tuhan yang melakukan pengorbanan, Tuhan yang disalib. Kalian katakan, tidak, dia tidak disalib. Apa-apaan ini? Kok kalian hanya manusia kok bisa menentang kebenaran Tuhan? Sadar-sadarlah Ustadz. Resiko nanti besar sekali loh. Jangan main-main berhadapan dengan the mighty God. Jangan main-main, saya kasih tahu sama kalian. Ya. Yang kalian hadapi ini bukan sekelas Benyamin Netanyahu, bukan.
Bukan hanya sekelas pemimpin negara yang kalian hadapi ini. Tuhan yang menciptakan dari sel-sel, dari kepalamu sampai ke kaki-kakimu, itu Tuhan Yesus yang ciptakan Anda. Gitu. Cuma kalian tidak kenal dia, kalian menolak dia, bahkan kalian menyangkal, kalian membantah kebenaran. Dia sudah berkorban habis-habisan untuk keselamatan dunia. Tapi kalian bilang, tidak, dia tidak disalib. Tidak, dia tidak disalib. Yang paling... Ya, sebenarnya untuk mengomentari si Ucup ini sebetulnya tidak perlu kita menggunakan dalil atau ayat-ayat ya, karena dia berbicara memang tanpa menggunakan rujukan juga, tanpa dalil dan data, hanya menggunakan asumsi belaka. Jadi kita cukup menggunakan logika berpikir sehat ya. Nah, tadi dia mengatakan atau membantah Yesus itu tidak disalib. Kenapa Tuhan main menyerupa-nyerupakan? Ya, namanya Tuhan tentu maha berkuasa. Mau apapun itu terserah kepada Tuhan, bukan Anda yang mengatur. Apalagi kita ketahui seluruh nabi dan rasul utusan Allah sebelum Nabi Muhammad itu pasti mendapat tantangan dari pengikut-pengikutnya ya, yang ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, sampai ke Nabi Isa itu juga, untuk bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa tersebut. Nah, tentunya Tuhan yang mengutus tentu lebih berkuasa untuk melindungi dan menyelamatkan para utusan Allah itu sendiri. Jadi itu menurut akal pikiran sangat bisa kita terima ya, tidak berdasarkan asumsi. Kemudian si Ucup mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Nah, ini menunjukkan bahwa si Ucup sendiri tidak paham ada keganjilan di dalam kitabnya ya. Karena antara Injil Lukas dengan Matius itu terdapat perbedaan masalah kelahiran Yesus itu sendiri. Silakan Ucup cek sendiri ya. Nah, selesaikan saja masalah di dalam kitab Anda dan tidak usah mengkritiki Al-Quran, karena Al-Quran tersebut adalah kebenaran yang memberitahu itu adalah Allah langsung ya, perihal kejadian-kejadian yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Mawadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Inilah maling, teriak maling. Ya, mereka bilang pendeta-pendeta merubah Alkitab. Ada kepentingan apa pendeta-pendeta merubah Alkitab? Justru pendeta-pendeta itu menyuarakan Alkitab. Justru pendeta-pendeta itu memegang Alkitab. Dan pendeta-pendeta itu memberitakan Alkitab. Mana mungkin pendeta-pendeta mau merubah Alkitab? Yang merubah itu yang anti kepada Alkitab. Begitu teman-teman. Yang anti-kris, anti kepada Alkitab, anti kepada kebenaran, anti kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang merubah. Gitu, Mat. Gitu loh. Makanya mulai terjadi perubahan Alkitab itu waktu munculnya si Muhammad dan Al-Quran. Berubah semua data di situ. Coba periksa baik-baik. Gitu. Katanya, ya nanti kita lihat dulu videonya. Terlalu banyak yang lucu, yang aneh, dan juga yang sangat menyesatkan, dan sekaligus sangat berbahaya buat manusia. Allah mengangkatnya dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Katanya, dia mengajak orang sholat berjamaah. Tuhan Yesus akan menjadi imam di masjid. Tuhan Yesus akan melanjutkan sunnah-sunnah daripada Muhammad. Ampun deh, Mat. Anda ini pernah belajar apa gimana sih ini? Ya. Semua syariat
yang ditetapkan di dalam firman Tuhan itu semua dilanggar sama Muhammad. Ya, Tuhan Yesus datang membawa ajaran kasih. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu. Tapi Muhammad datang mengajarkan untuk apa? Orang yang meninggalkan Islam itu saja layak dibunuh. Sekalipun anak, orang yang sangat dikasih orang tua, bagi Muhammad itu tidak masalah. Yang penting Islam itu loh yang menjadi utama. Nah inilah bagaimana kok kamu bisa bilang kok Muhammad itu datang menyempurnakan ajaran Tuhan Yesus. Berbeda sekali. Tuhan Yesus menetapkan satu pengajaran yang sangat sempurna bahwa manusia hanya bermonogami, hanya boleh punya pasangan satu. Tapi Muhammad datang dengan istri belasan. Itu. Muhammad bertabrakan semua dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Cuk, kalau tidur itu jangan ngorok berkepanjangan ya. Kalau orang yang waras itu tidurnya banyak tetapi ngoroknya sedikit. Tetapi Anda tidur sedikit, ngoroknya yang berkepanjangan. Jadi seperti inilah omongan Anda ngelantur, tidak tentu arah ya. Dan tanpa menggunakan data apapun, Anda mengkritisi seorang ustadz ulama besar ya, seorang profesor, dan Anda sepertinya harus sering-sering berkaca di rumah ya. Jadi biar pintar gitu, biar cerdas. Anda mengkritisi tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran tersebut tentulah berbeda dengan Bible ya. Tidak akan mungkin Anda samakan. Karena Al-Quran tersebut adalah kitab terakhir, penyempurna kitab-kitab terdahulu ya, dan isi Al-Quran tersebut mengambil inti ajaran para nabi terdahulu dan kitab-kitab terdahulu. Kemudian diceritakan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya. Itu makanya Nabi Muhammad mengetahui hal tersebut. Nah, kalau kita berpikir secara logika, Nabi Muhammad terakhir datang, tetapi kok kenapa bisa mengetahui hal-hal yang terjadi ribuan tahun sebelumnya, dan bahkan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada zaman itu. Nah, tentu orang yang berpikiran waras akan menerima hal tersebut ya, kebenaran tersebut, karena tidak mungkin ada pada zaman itu ada jejak digital yang bisa di copy paste ya, atau disalin. Nah, di sini seharusnya Anda sudah bisa berpikir ya, tidak mengandalkan asumsi serta keimanan buta saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad itu adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Sementara di dalam Bible Anda saling kontradiksi. Silakan dicek lagi ya. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasah apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil. Dia yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Yeah. Tempat turunnya bertabrakan semua. Ampun deh somat bertabrakan semua. Di satu sisi kalian bilang dia pemimpin yang adil. Siapa bisa menjadi pemimpin yang adil kalau bukan Tuhan itu sendiri? Kenapa dia yang harus turun lagi? Katanya si Muhammad penyempurna. Kenapa Muhammad tidak turun lagi? Makanya saya sudah jelaskan di awal tadi. Karena yang pertama, Muhammad tidak bangkit dari kematian, tidak bisa naik ke surga. Makanya dia tidak pernah akan bisa turun. Itu. Kalau Tuhan Yesus memang terbukti dia naik ke surga. Maunya Anda melihat sendiri Yesus naik ke surga. Oleh banyak manusia. Makanya Indonesia sendiri pun itu menjadi satu perayaan yang diakui oleh negara. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau dia pemimpin yang adil, dialah yang akan menjadi hakim.
Dialah Tuhan itu sendiri. Dialah yang akan memutuskan. Nanti Anda akan berdiri di hadapan Dia, Mat, Somat. Anda akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang akan menentukan neraka kau, surga kau. Dialah hakim itu. Beginilah ya, kalau tukang jualan obat lagi ngibul dan membual ya. Dia jualan obat, katanya obat sakit perut. Dibeli obatnya, tak tahu kepala orang yang sakit. Nah, dibilang dia ini obat sakit kepala, dibeli, tak tahu perut orang yang sakit. Nah, ya, seperti inilah si Ucup ini ya, membual ya, hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi hayalan yang tinggi ya, ingin masuk surga tanpa ada syarat apapun, hanya cukup imani saja. Nah, seperti itulah umumnya ya para oten-oten ini. Tetapi mana yang ajaran yang benar yang diterima oleh akal pikiran yang sehat, mereka tolak mentah-mentah. Coba kita teliti kritikan si Ucup tadi terhadap apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, bahwa kelak sebelum hari kiamat Nabi Isa akan turun untuk jadi hakim yang adil. Nah, di sini si Ucup mengatakan bahwa hakim yang adil itu adalah Tuhan. Nah, dari sini saja sudah nampak kebodohannya ya. Kalau kata hakim itu sudah pasti ditujukan kepada antara sesama manusia ya. Tetapi sang penghakiman, nah itu baru dari Tuhan, karena Tuhan yang berhak menghakimi. Kalau hakim itu adalah suatu jabatan untuk makhluk yang diciptakan. Jadi di sini saja sudah nampak kebodohan si Ucup ini, tetapi berani pula mengkritisi Ustaz Abdul Somad ya. Disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanallazi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa tambah ke sini tambah aneh si Somad ini, si Uas ini. Haulahu, kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan syariat yang sudah dirubah oleh pendeta. Bagaimana mungkin pendeta yang menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita syariat-syariat yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada semua manusia? Bagaimana mungkin pendeta bisa merubah itu? Logikanya yang cerdas sedikit, Ustadz. Yang merubah itu Muhammad dan Al-Quran. Makanya beda semua keterangannya yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Pendeta-pendeta tidak pernah merubah. Sejak adanya Muhammad dan Al-Quran, maka terus ada suara yang mengatakan bahwa Injil sudah palsu, Injil sudah dirubah, Injil sudah tidak asli. Sementara kalau ditanya mana yang asli, kalian kebingungan sendiri. Inilah umat kebingungan. Inilah umat terjemahan ya, yang mengatakan bahwa Alkitabnya adalah benar dan minta tunjukkan yang palsu. Artinya dia sendiri tidak sadar bahwa kitabnya itu sudah bercampur aduk, bukan berbeda ya, ini yang asli, ini yang palsu. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi di dalam satu kitab Bible tersebut sudah bercampur aduk antara asli perkataan Yesus dengan perkataan si Paulus. Dan tentunya Al-Quran datang meluruskan
ajaran sesat yang diajarkan oleh si Paulus ya. Sementara Yesus atau Nabi Isa mengajarkan tentang tauhid, menyembah Tuhan yang esa ya, bukan mensekutukan Allah. Nah, tentulah berbeda ya. Itu makanya baca dengan teliti kitab Anda itu, Ucup, biar Anda tahu ya. Sementara orang Muslim saja yang hanya sekedar membaca kitab Anda bisa mengetahui begitu banyak kontradiksi ayat satu sama lain di dalam kitab Anda tersebut ya. Jadi kalau mau berbicara itu berkaca dahulu, kemudian pikirkan dahulu, baru ngomong ya. Tidak asal ngelantur macam tong kosong yang nyaring bunyinya. Bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib, maka dibantah. Fayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa ya. Sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali keluarga, Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bernama Hannah. Hannah punya saudari perempuan, melahirkan anak laki-laki bernama Yahya. Dan Yahya punya ayah bernama Imran punya anak Maria. Maria punya anak Isa. Imron yang mana ini, Ustaz? Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hannah, ada adik Hannah, adiknya melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hannah melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Sejak kapan mereka pernah mengaku Tuhan? Somat.
tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti nabi yang lain, hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Cuma Maka ini yang merubah yang dibangga-banggakan si Somad, ustadz-ustadz ini, ya. Seolah-olah kalau Islam itu apa, sesuatu yang ini karena mengharamkan babi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya ceramah dari Ustadz Somad yang beliau sampaikan perihal Nabi Isa ya, sampai nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan datang kembali sebagai hakim untuk mematahkan salib dan membunuh babi ya. Artinya di sini bukan materinya, tetapi pengajaran tentang hal itu yang akan dibinasakan oleh Nabi Isa. Dan kita dapat membandingkan ya antara ceramah Ustadz Abdul Somad yang sangat bermutu, berkualitas karena menggunakan sumber yang sangat terpercaya, yaitu Al-Quran dan juga hadis, dan juga berdasarkan histori sejarah ya. Jadi ada data, ada fakta. Sementara si Ucup dalam mencoba mengkritisi Ustadz Abdul Somad sangat kelihatan sekali semakin begoknya ya, dan tidak mempunyai ilmu apapun, karena memang dia memakai antena UHF ya, jadi jangkauannya sangat pendek sekali ya. Sementara orang menggunakan satelit, jadi ilmu pengetahuan dan penjelasan orang itu sesuai dengan apa yang didengar, yang dilihat dan dibaca berdasarkan sumber-sumber terpercaya secara lebih luas. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, si Ucup ini memang saya rasa memang sudah putus urat malunya ya. Tetapi kalau orang yang merasa masih punya malu, tentu tidak akan mau memberikan komentar yang seperti dilakukan oleh si Ucup tadi ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, terutama sekali kepada oten ya, yang malas untuk berpikir. Mudah-mudahan ini bisa membukakan hati mereka ya tentang kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih. Tidak ada gadis yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu dari saya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.